Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali melalui channel ini. Dan harapan kita tetap berada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini iman kekristenan sedang digoncangkan oleh berbagai macam pengajar-pengajar yang berkembang saat ini, yang mengajarkan doktrin yang berbeda dengan doktrin yang ada di dalam Alkitab. Contohnya adalah pengajaran tentang keselamatan yang mengatakan bahwa keselamatan dapat diperoleh melalui upaya manusia, yaitu bagaimana yaitu dengan cara menjaga kekudusan hidup supaya layak di hadapan Tuhan sehingga bisa mendapatkan keselamatan itu. Kemudian juga mengajarkan bahwa Yesus bukanlah juru selamat, dan juga mengatakan bahwa Yesus bukanlah Allah, Dia bukanlah gembala. Yesus adalah ciptaan biasa sama dengan kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pengajar-pengajar seperti ini itu tentunya menyesatkan, ya. Kenapa dikatakan menyesatkan? Karena mereka mengajarkan sesuatu yang tidak berdasarkan dengan apa yang Alkitab katakan. Dan pada umumnya mereka yang mengajarkan tentang doktrin yang salah ini, mereka bukanlah orang yang biasa-biasa. Mayoritas mereka adalah orang yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah teologi, bahkan mendapatkan gelar di sekolah teologi, tetapi pada akhirnya bahwa mereka itu mengajarkan pengajaran yang salah. Dan orang seperti ini itu dikategorikan sebagai bidat atau pengajar sesat. Nah, apa yang mereka ajarkan Bapak Ibu, ya? Atau mengapa mereka melakukan seperti itu? Di dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10 dikatakan begini: Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Jadi saudaraku, di dalam pembacaan kita jelas dikatakan bahwa pengajar-pengajar sesat itu bukan berasal dari luar kekristenan, tetapi pengajar-pengajar sesat itu sendiri adalah berasal dari kekristenan itu sendiri, adalah orang-orang yang ada di dalam gereja, adalah orang-orang yang aktif di dalam gereja. Dan firman Tuhan berkata bahwa mereka berbalik dari anugerah Allah yang telah memanggil mereka, dan mereka mengikuti suatu Injil lain. Mereka mengikuti Injil lain, mereka mengajarkan Injil yang lain yang bertentangan dengan Injil yang telah kita pegang sampai hari ini. Dan dikatakan bahwa mereka berbalik, ya. Artinya bahwa pengajar-pengajar sesat ini, saudara-saudaraku, mereka bukanlah berasal dari luar kekristenan, tetapi mereka adalah orang-orang Kristen itu sendiri yang telah berbalik dari Injil yang telah mereka terima sebelumnya. Kemudian dikatakan bahwa apa yang mereka ajarkan itu sebenarnya bukanlah Injil di dalam ayat yang ke-7. Dan dikatakan hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi Injil yang mereka anggap Injil, yang mereka sampaikan, Tuhan bilang bahwa itu bukanlah Injil, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Sebagaimana yang Injil katakan atau firman Tuhan katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sangat jelas di dalam Mika pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa tentang Yesus yang dinubuatkan, bahwa keberadaannya itu sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini artinya bahwa keberadaan Yesus itu bukan nanti ketika dia lahir, bukan ketika nanti di hari Natal baru Yesus itu ada, tetapi jauh sebelum dunia dijadikan, Yesus itu sudah ada. Jauh sebelum dunia ini ada, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus itu sudah ada. Bahkan sebelum Kejadian 1 ayat 1 yang dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Kejadian 1 ayat 1 itu ada, Bapak Ibu, sebenarnya Yesus sudah ada. Karena permulaannya itu sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi keberadaan Yesus itu bukan nanti ketika dia lahir ke dalam dunia, bukan nanti ketika ada Natal baru Yesus itu ada. Tetapi jelas sekali bahwa Alkitab mengatakan Yesus itu ada di kekekalan masa lampau. Di mana kekekalan masa lampau itu? Akal pikiran kita yang terbatas, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mungkin bisa menembus keadaan di masa lampau itu. Kenapa? Karena kita terbatas. Nah, karena keterbatasan itulah yang membuat kita tidak bisa menjangkau. Tetapi Allah yang tidak terbatas, ya, Dia ada di kekekalan masa lampau itu. Dan Yesus ada di sana. Kalau Yesus ada di kekekalan masa lampau, itu berarti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Yesus adalah Elohim. Yesus adalah Adonai. Bahkan Yesus berkata di dalam Injil bahwa sebelum Abraham aku sudah ada. Ini berbicara eksistensi atau keberadaan Yesus di kekekalan masa lampau. Jadi sebelum segala sesuatunya ada, saudaraku, Yesus itu sudah ada. Ya. Jadi Yesus bukan nanti ada ketika dia lahir, tetapi sebelum dunia ada, dia sudah ada. Dan Yesus menjadi Tuhan itu bukan karena diangkat menjadi Tuhan, bukan seperti itu. Bukan karena dilantik menjadi Tuhan, bukan. Dia adalah Tuhan karena memang dia adalah Tuhan yang dari kekekalan sampai kekekalan dia tetap ada. Nah, kalau dia adalah Tuhan, kalau Yesus adalah Tuhan, itu berarti bahwa dia adalah pemilik surga. Kalau dia adalah pemilik surga, maka setiap orang yang percaya kepadanya itu pasti selamat. Karena dia berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi karena Yesus adalah Tuhan, dia adalah pemilik surga, saudaraku, maka setiap orang yang percaya kepadanya dikatakan pasti selamat. Orang yang percaya kepada Kristus, dia juga percaya kepada Allah. Karena Kristus adalah wujud dari Allah yang tidak kelihatan, ya. Dan banyak kali di dalam Injil Yohanes, kurang lebih 7 kali Yesus berkata, aku adalah, atau akulah. Jadi ini adalah suatu pernyataan ilahi yang menunjukkan eksistensi atau keberadaan daripada Yesus itu sendiri. Tetapi inilah yang kemudian diputarbalikkan oleh beberapa orang-orang Kristen sekarang, yang mereka tidak lagi kembali kepada pengajaran yang Alkitab katakan, sehingga mereka mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bahkan ada yang berkata bahwa Yesus itu nanti dilantik menjadi Tuhan di di konsili Nicea seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, kalau kita tidak
dengan teliti, dengan tekun belajar Alkitab, maka kita akan mudah saja disesatkan. Memang Alkitab berkata di dalam Matius 18 ayat 7, celakalah dunia dan segala hal yang menyebabkan orang berdosa. Memang hal-hal itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dikatakan bahwa sepanjang dunia ini akan muncul para penyesat. Tetapi dikatakan bahwa para penyesat itu dikatakan celakalah mereka yang mengadakannya. Jadi mereka itu mengajarkan tentang doktrin yang berbeda dari apa yang sudah kita pegang sampai hari ini. Dan dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Dan jelas di sini saudaraku bahwa Paulus berkata bahwa siapapun dia yang datang kepadamu kemudian mengajarkan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami terima dan yang telah kami beritakan, sekalipun dikatakan itu adalah malaikat dari surga, maka dikatakan adalah terkutuklah dia. Jadi para pengajar-pengajar sesat ini dikatakan mereka adalah orang-orang yang terkutuk di hadapan Tuhan, ya. Oleh karena kebebalan mereka lah, sehingga mereka tidak mau membuka mata rohani mereka untuk menerima pengajaran yang sesat. Mereka telah dibutahkan oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga mereka mengajarkan pengajaran-pengajaran yang sesat. Bahkan 2 kali dikatakan bahwa mereka yang mengajarkan Injil yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Paulus, itu dikatakan terkutuklah dia. Dikatakan lagi dalam ayat yang ke-9, seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya. Jadi terkutuklah mereka, Bapak Ibu Saudaraku, yang mengajarkan pengajaran yang berbeda dari apa yang telah kita terima. Dan dikatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang hanya mau menyenangkan manusia. Dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Apakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah aku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Jadi Alkitab dengan jelas berkata bahwa pengajar-pengajar sesat itu bukanlah hamba Tuhan. Pengajar-pengajar sesat itu bukanlah hamba Kristus. Kenapa? Karena hamba Kristus itu pasti dia akan memberitakan Injil yang sesungguhnya. Hamba-hamba Tuhan itu adalah pribadi-pribadi yang akan dengan tekun menyampaikan tentang Injil yang sesungguhnya, yaitu Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sehingga dikatakan bahwa orang-orang yang mengajarkan Injil lain, orang-orang yang menyesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang berbeda dari apa yang ada dalam Alkitab, dikatakan bahwa sebenarnya mereka itu bukanlah hamba Tuhan. Sebenarnya mereka itu bukanlah hamba Kristus. Mereka itu adalah orang-orang yang mencari popularitas. Mereka itu adalah orang-orang yang mencari nama baik supaya mereka disanjung-sanjung. Bahkan orang-orang seperti ini atau pengajar-pengajar seperti ini, saudaraku, itu memiliki pengikut yang banyak. Dan kadangkala pengikutnya itu mengkultuskan hamba Tuhan ini, ya. Kadangkala itu menjadikan sebagai Tuhan yang kedua. Kenapa? Karena mereka senang dengan pengajaran yang mereka terima. Bahkan saudara-saudaraku, tentang pengajar-pengajar sesat itu sebenarnya tidak hanya terjadi sekarang. Sepanjang sejarah gereja, ya, mulai dari gereja abad mula-mula, itu sudah banyak pengajar-pengajar sesat yang muncul. Dan bahkan muncul beberapa teori yang menentang tentang kristologi. Yang pertama adalah teori ebionitas, itu di abad pertama. Jadi kelompok teori ebionitas, yaitu kelompok orang percaya bahwa sifat ilahi Kristus tidak asli, atau Kristus tidak memiliki sifat ketuhanan yang sejati.
hanya dianggap real tetapi kurang sejati. Hal ini dapat dilukiskan seperti suatu benda yang dilihat di kejauhan seperti bukit, namun ketika didekati sebenarnya rumah. Golongan ini menolak realitas sifat ilahi. Istilah ebion dilihat hanya seakan-akan ada. Jadi ebionitas menganggap bahwa Yesus itu bukan Allah, ya. Kemudian ada teori docetis juga di abad pertama, yaitu golongan yang berpendapat bahwa tubuh jasmani Yesus tidak real. Tubuh Yesus hanya suatu anggapan saja, mungkin sebagai suatu hantu atau serupa saja dengan real dianggap daging. Tulang dan darahnya tak sama dalam kualitas dan unsur-unsurnya dengan manusia. Ya, jadi beranggapan bahwa tubuh Yesus itu tidak real. Dikatakan hanya seperti hantu saja atau seperti bayangan saja. Kemudian ada yang namanya teori Arians, yaitu golongan yang berpendapat bahwa sifat ilahi Yesus Kristus tidak sempurna atau komplit atau utuh. Mereka berpendapat bahwa Kristus merupakan manusia biasa sampai pada pembaptisannya. Sesudah itu baru ada padanya sifat ilahi sampai ia disalibkan. Sampai dari peristiwa dari pembaptisan sampai Golgota. Yang lahir di Bethlehem seorang manusia biasa yang terpilih. Di saat itu jiwa Logos datang ke atasnya, tapi sebelumnya sifat itu tidak ada. Menjelang penyalibannya, jiwa ilahi meninggalkan dia, yang tergantung di salib hanya manusia biasa. Jadi sifat ilahi hanya antara jangka waktu pembaptisan dan penyaliban. Jadi teori Arian ini yang kita kenal dengan Arianisme itu menolak tentang keilahian daripada Kristus itu sendiri. Menganggap bahwa Yesus hanyalah manusia biasa, dan teori ini yang berkembang sampai pada hari ini, ya. Kemudian Apollinarians. Teori ini berpendapat bahwa sifat manusia yang ada pada Yesus itu kurang sempurna. Hal ini cenderung pada penjelasan bahwa sifat manusia merupakan pengaruh manusia saja. Misalnya unsur ingatan dan cara berpikir hampir sama dengan manusia, tapi tidak komplit karena yang ada hanyalah unsur-unsur atau pengaruh manusia saja. Kemudian teori Nestorians. Teori yang berpendapat bahwa kedua sifat itu, yaitu Allah dan manusia, tidak disatukan, seolah-olah dua orang dalam satu orang. Dalam Yesus Kristus menurut Nestorius, jiwa Yesus sama dengan jiwa manusia dan Kristus sama dengan jiwa Allah. Jadi dua jiwa komplit tetapi tidak disatukan. Kemudian ada teori Eutychians, yaitu golongan yang berpendapat bahwa ada padanya dua sifat yang sejati dan komplit, tapi sudah dicampurkan sampai sudah mengurangi tiap-tiap sifat yang asli, yaitu bahwa mutunya hilang dari keduanya atau salah satu. Dan teori yang berkembang juga adalah teori ortodoks, teori yang dianggap benar, yaitu satu oknum dua sifat, ya. Jadi Allah, Yesus itu memiliki sifat manusia 100%, dan itu juga memiliki sifat Allah 100%. Dan teori inilah yang kita yakini sampai hari ini, ya. Ortos artinya benar, desis artinya ajaran. Jadi ortodoks artinya jalan yang benar dan lurus, yaitu Allah adalah manusia 100%, dan dia juga adalah Allah 100%, tidak bisa dipisahkan. Nah, inilah yang kita terima sampai hari ini. Kenapa? Karena memang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, yaitu Yesus adalah Tuhan 100%, dan dia juga adalah manusia 100%. Tapi saudaraku, bahwa fatalnya sampai hari ini ada banyak orang-orang Kristen yang tidak memahami akan hal ini, sehingga mereka membangun suatu doktrin di atas pemikiran mereka sendiri. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara, menanggapi tentang pengajar-pengajar sesat ini? Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5 dikatakan begini:
Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun engkau kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mengantisipasi atau mencegah dari penyebaran dari ajaran yang tidak sehat ini, ya, yaitu kita harus siap sedia seperti seorang prajurit untuk memberitakan firman, untuk memberitakan Injil, ya, baik dalam keadaan yang keadaannya baik ataupun keadaannya tidak baik. Kenapa? Karena seorang prajurit itu harus siap sedia untuk maju ke medan perang. Baik atau tidak baik waktunya, seorang prajurit harus siap maju. Kita adalah prajurit Kristus, ya. Jadi dalam setiap keadaan kita harus siap sedia untuk maju bertempur, untuk mengalahkan pengajar-pengajar sesat, untuk memutuskan pengaruh dari ajaran sesat itu. Dengan cara bagaimana? Yaitu dikatakan bahwa kita harus mempertahankan firman. Kita harus menegur mereka yang menyampaikan Injil yang berbeda dari apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab atau di dalam firman-Nya. Dikatakan bahwa nyatakanlah apa yang salah, katakan bahwa mereka salah. Kemudian dikatakan tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudaraku, menghadapi pengajar-pengajar sesat atau pengajar-pengajar palsu di dalam kekristenan memang dibutuhkan kesabaran yang ekstra, ya. Dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Kenapa? Karena tidak mudah untuk menyadarkan seseorang yang telah terdoktrin dengan ajaran yang kurang sehat. Tidak mudah untuk menyadarkan seseorang yang sudah begitu lama terdoktrin dengan ajaran mereka. Sama halnya kalau kita menghadapi seseorang di dalam pelayanan, ya. Misalkan seorang hamba Tuhan itu masuk ke dalam pelayanan dan pelayanan itu sudah ada, mungkin sudah ada berapa puluh tahun. Dan orang-orang di dalam itu kemungkinan besar mereka sudah terpola dengan ajaran atau doktrin atau dogma yang mereka terima selama ini. Nah, ketika ada hamba Tuhan baru yang masuk, maka tidak semudah itu bisa mengubah sesuatu yang sudah terpola. Memang butuh kesabaran, dan di dalam kesabaran itu bisa saja kita ditolak. Bisa saja ada penolakan. Kenapa? Karena mungkin mereka kaget karena tiba-tiba mereka menerima sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka sudah terima selama ini. Nah, saudaraku, seperti itulah ketika kita menghadapi pengajar sesat, maka dikatakan bahwa itu dibutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam hal apa? Sabar menghadapi mereka dan sabar untuk mengajar. Dan di dalam ayat yang ketiga dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 3, mengapa seperti itu? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini yang terjadi sekarang, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ada banyak orang yang tidak mau lagi mendengarkan ajaran sehat, ya.
Mereka lebih cenderung untuk suka mendengarkan sesuatu yang enak bagi telinga mereka. Bahkan ada begitu banyak orang Kristen yang tidak mau lagi atau tidak suka mendengarkan firman Tuhan ketika itu berbicara tentang dosa. Ketika dosa mereka ditelanjangi, Bapak Ibu, mereka akan berontak. Tetapi mereka akan lebih suka mendengarkan sesuatu yang enak bagi telinga mereka. Dan tentu ini tidak akan membuat mereka untuk bisa bertumbuh, ya. Jadi akan datang waktunya, dan memang waktunya sudah terjadi sekarang, bahwa di mana ada begitu banyak orang yang suka mendengarkan pengajaran-pengajaran yang sesat dari orang yang mengaku sebagai guru, ya. Dan memang itu sangat enak kedengaran. Mereka akan mengumpulkan guru-guru mereka sesuai dengan kehendak mereka untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Dan dikatakan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng ini. Ya. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran. Sama dengan yang berkembang saat ini. Ya. Pengajar-pengajar sesat itu tidak mau membuka telinga untuk kebenaran. Ya. Mereka itu menutup telinga mereka, bahkan menutup hati mereka. Kenapa? Karena mereka telah dibutahkan oleh ilah-ilah zaman. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dikatakan, namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitahuan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi saudaraku, menghadapi para pengajar sesat bukan berarti kita harus berhenti, ya. Tetapi justru kita harus lebih giat lagi untuk memberitakan kebenaran. Kenapa? Karena jangan sampai banyak orang yang binasa. Jangan sampai banyak orang yang tersesat, ya. Dan ini adalah tugas kita bersama sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Dibutuhkan kesabaran untuk mengajarkan, untuk menegur mereka yang sudah mengajarkan ajaran yang sesat, dan kemudian juga mereka yang menerima ajaran yang sesat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak boleh menutup mata, ya, terhadap ajaran-ajaran yang sesat. Kita tidak boleh kompromi dengan mereka. Alkitab sudah mengatakan bahwa apa yang mereka ajarkan itu memang enak bagi telinga. Mereka mengajarkan tentang moralitas yang baik. Tetapi apalah artinya pengajaran moralitas tanpa Yesus? Itu tidak ada artinya. Apalah artinya pengajaran kita jika di dalamnya tidak ada Yesus, ya? Apalah artinya kita berkoar-koar memberitakan Injil dalam tanda petik, tetapi di dalamnya tidak ada Yesus? Tidak ada gunanya, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena yang menjadi sentral dari kekristenan adalah Kristus. Yang menjadi pusat dari iman kita adalah Kristus. Jadi kalau para hamba-hamba Tuhan atau gereja tidak lagi menggiring orang kepada Kristus, maka bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat fatal. Ketika kita mengumandangkan Injil, tetapi di dalamnya tidak ada Kristus, maka ini adalah sesuatu yang fatal. Pengajaran kita akan sia-sia manakala tidak ada Kristus di dalamnya, ya. Pengajaran kita akan sia-sia manakala Kristus tidak menjadi sentral dari pengajaran kita. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Gembala yang baik. Yesus adalah Tuhan.
Yesus adalah pemilik segala-galanya. Kalau kita hanya percaya bahwa Yesus hanya sebatas manusia biasa saja yang diciptakan oleh Allah, poin apanya yang akan kita dapatkan di sana? Kalau kita hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai manusia biasa, apa yang perlu kita dapatkan di sana? Sama saja kita menyembah manusia biasa. Jadi tidak ada keselamatan jika Yesus hanya diterima sebagai manusia biasa saja. Tetapi Bapak Ibu, kita mau terima atau tidak, yang jelas Allah sendiri sudah menyatakan di dalam Alkitab tentang siapa dirinya. Allah yang jauh di sana, yang transenden, adalah Allah yang imanen juga, yang dekat bersama dengan kita. Ya, Dia dari sorga datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, yaitu Yesus, karena satu misi, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa. Kalau manusia tidak dibebaskan dari dosanya, bagaimana mungkin manusia itu bisa berjumpa dengan Tuhan? Karena manusia telah berdosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Segala ritual agama tidak bisa menyelamatkan. Korban-korban bakaran yang dipersembahkan setiap saat itu tidaklah menjadi jaminan yang kekal bahwa manusia dapat diselamatkan. Karena manusia tidak dapat diselamatkan atau menyelamatkan diri dari berbagai macam upaya dengan ritual agama, maka satu-satunya cara adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, yaitu manusia Kristus. Dan Alkitab berkata bahwa Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Meskipun dia ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi Alkitab berkata bahwa dia tidaklah berdosa. Oleh karena ketidakberdosaannya itulah, maka menurut pemandangan Allah, dia layak untuk menjadi korban sempurna bagi penebusan dosa manusia. Dan Yesus mati di atas kayu salib sebagai korban yang telah dipersembahkan kepada Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa yang tadi hubungan Allah dengan manusia terputus. Melalui Yesuslah hubungan itu kembali dipulihkan. Jadi kita bisa datang kepada Allah kapan saja, karena ada jalan pendamaian bagi kita, yaitu Yesus. Untuk bisa diselamatkan, ya, kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Ritual-ritual agama yang kita lakukan tidak bisa menyelamatkan kita. Segala apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak bisa menyelamatkan kita. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita hanya Kristus. Dan inilah anugerah terbesar yang telah Allah berikan bagi kita melalui Yesus Kristus. Sehingga Alkitab berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang, siapa saja tanpa terkecuali, yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, dikatakan mereka, dan setiap orang yang percaya kepadanya, mereka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, setiap orang yang percaya kepada Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan mereka tidak akan binasa, melainkan dikatakan mereka memperoleh hidup yang kekal. Dan di dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan begini, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada siapa? Kepada yang percaya. Jadi kekal ini bukan sementara, tetapi kekal ini adalah
abadi, ya. Dan ini berbicara kehidupan yang kekal yang Yesus telah berikan kepada setiap orang yang percaya. Siapa itu? Adalah kita. Dan dikatakan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ada jaminan, saudara, bahwa orang yang percaya kepada Yesus, dikatakan bahwa mereka pasti tidak akan binasa. Mereka pasti tidak akan masuk kepada kematian kekal. Dan dikatakan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi kita yang sudah beriman kepada Kristus, saudara, kematian kekal tidak bisa merebut kita. Kenapa? Karena kita sudah menjadi milik Kristus. Bukankah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus itu memiliki kepastian hidup yang kekal. Percaya dalam hal apa? Percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Yesus itu adalah gembala yang baik. Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau mereka yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan 100%, sungguh sangat dipertanyakan iman mereka. Jadi pengajar-pengajar yang mengajarkan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus hanyalah manusia biasa, ya, patut dipertanyakan iman mereka. Mereka mengajarkan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan keselamatan di dalam Yesus kalau mereka sendiri tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Tetapi Alkitab sudah mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun pengajar-pengajar sesat mengajarkan yang berlawanan dari apa yang kita terima, kita tetap berpegang pada Injil bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Karena itu tugas kita adalah siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Mari kita lawan pengajar-pengajar sesat dengan kebenaran firman Tuhan ini, Alkitab. Kita tidak melawan pengajar sesat dengan kekerasan. Kita tidak melawan mereka dengan perlawanan fisik, tidak. Kemudian kita berkelahi, tidak. Tetapi kita melawan mereka dengan iman yang benar. Dan cara bagaimana? Sampaikan apa yang Injil atau Alkitab katakan. Kiranya Tuhan menolong kita, menguatkan iman kita untuk tetap kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Roh Kudus menolong.